teman-teman sekalian sudah tersedia, yaitu akan ini menampilkan bantahan ya, yaitu bantahan terhadap apa? Jadi ini kitab ini ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, yaitu mantan mufti Mesir ya, atau pemimpin ulama Mesir dari menjabat sebagai mufti Mesir. Beliau ini Syekh Ali Jum'ah rahimahullah taala. Ya, dia masih panjang umur ya, sampai sekarang masih hidup, sekitar 70-an usianya. Dan beliau pernah menjabat sebagai mufti ya, atau petinggi ulama di Mesir itu dari tahun 2003 sampai 2013. Nah, jadi 10 tahun seperti itu. Jadi adapun judul kitab ini aslinya yaitu ini di layar kaca teman-teman juga sudah ada ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari sini sampai sini judul kitabnya itu sendiri yaitu Al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa Manaqashatu Ahammi Qadayahum. Ya, jadi kalau misalnya di ini kan ke dalam bahasa Indonesia ya, ditranslate, diterjemahkan kurang lebih menjawab dakwah kaum salafi seperti itu ya. Jadi jawaban ilmiah terhadap pemahaman dan cara dakwah kaum salafi Wahabi ya, yang dinisbatkan kepada mereka dari kelompok ini. Jadi saya mohon maaf sekali karena memang harus terpaksa harus kita ungkapkan dan supaya kita bisa berhati-hati. Jadi tidak bermaksud merendahkan, tapi lihat fakta di lapangan. Jika ada yang mau membantah, silakan bantah secara ilmiah. Ya, bukan dengan komenan-komenan tidak jelas, itu akan menandakan kualitas kita sangat buruk sekali seperti itu. Langsung saja kita kepada halaman berikutnya. Kalau teman-teman nanti ada kitabnya, ya bisa dibaca di bagian pendahuluan, ya kata pengantar penerbit dan pendahuluan dari penulisnya itu sangat bagus sekali untuk dibaca dan didalami. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan langsung masuk di bagian, ada beberapa cabang ya. Ini mukadimah, beberapa cabang yang menjadi fokus bahasan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitab ini seperti itu. Sebentar teman-teman, saya akan merujuk kepada bagian yang jadi pembahasan ini. Kurang lebih ada 17 nanti ya, yang jadi fokus bahasan beliau. Nah ini ya, sudah sampai nih. 1, 2. Nah ini. Jadi sebagian sebelah sini ya, bagian pertama ini. Itu bagian yang menjadi penting pembahasan ini adalah, kita kecilkan coba biar bisa terlihat. Nah, ini. Di 1 dari mulai sini, 2, 3, 4 sampai ke sini ya. Di 5-nya bagian ke atas ini tadi sampai ke bagian 17-nya. Kita akan coba turunkan sedikit. Nah, ini. Jadi Syekh Ali Jum'ah menulis kitab ini sebagai bantahan terhadap kaum salafi Wahabi dimanapun berada ya. Kalau kita di Indonesia berarti khususnya di Indonesia gitu. Tapi mudah-mudahan bukan untuk menjelekkan ataupun apa, tapi lebih baik kepada bayan atau penjelasan. Jadi bagian pembahasan itu yang jadi pembahasan pokok atau beliau Syekh Ali Jum'ah rahimahullah taala ini memilih pembahasan menjadi 17 pembahasan ya. Kalau teman-teman lihat di layar kaca sampai di bagian bawah sini, dari mulai sini, yaitu pembahasan pertama. Yaitu penulis berkata, kami memilih 17 masalah dari banyak masalah yang dibuka di bagian mukadimah dan bagian pengantar penulis tadi. Ya ini ya. Jadi ada 17 ini. Yang pertama ini yaitu mensifati Allah Ta'ala dengan ruang atau tempat ya. Itu makan sebenarnya, bil makan itu. Yang kedua, menghina pengikut mazhab Asy'ariyah. Nah, itu mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah pengikutnya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, mengingkari praktek taklid dalam mazhab fikih yang 4. Nah, itu seperti itu. Yang keempat, lancang mengobrol fatwa tanpa didasari keahlian dan ketentuan. Jadi hanya baca hadis, terjemahan langsung bisa memberikan fatwa. Ngaji baru 3 hari langsung berikan fatwa. Bagian yang kelima di sini, memperluas pemahaman bid'ah sehingga menyebabkan sebagian besar kaum muslimin dianggap sebagai ahli bid'ah. Jadi yang bukan di luar kelompoknya jadi sebagai ahlul bid'ah yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Yang keenam, ini tahrim, yaitu mengharamkan tawasul kepada Rasulullah SAW dan menganggapnya sebagai perbuatan syirik kepada Allah. Selanjutnya yang ketujuh, tahrim juga
mengharamkan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat makam atau di depan masjid itu ada makam ya. Jadi alasan mereka ini itulah dan memerintahkan secara terang-terangan untuk membongkarnya. Ini akan dibantah oleh ahli Jum'ah nanti. Yang kedelapan menganggap tabaruk mengambil berkah dari asar peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang saleh lainnya sebagai termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Kami sudah membuat ya video di sebelumnya bagaimana Syaidah Aisyah bertabaruk mengambil keberkahan dari makam Rasulullah setelah Rasulullah telah wafat dan terjadi musim paceklik di era itu. Yang kesembilan, di bagian yang kesembilan masih tahrim juga mengharamkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya sebagai perbuatan bid'ah. Yang ke-10 mengharamkan safar perjalanan untuk menziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke makam mereka Syekh Abdul Wahab tidak dilarang ya, seperti itu. Maulid untuk Syekh yang lainnya tidak dilarang, tapi untuk Maulid Nabi dilarang itu, perjalanan makamnya dilarang. Dan juga makam-makam Nabi maupun orang soleh lainnya, ini mereka mengharamkan. Menuduh orang yang mengharapkan sesuatu dengan berkata demi Nabi Muhammad SAW sebagai tindakan syirik kecil. Ini akan dibantah oleh Syekh Jum'ah nanti dalam pembahasan kitab ini. Yang ke-12 mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Kami sudah memberikan bantahannya ya. Rasulullah itu orang tuanya lahir di masa fatrah ya itu. Masa tidak ada diutusnya Rasul dan risalah kosong. Kekosongan Rasul dan kekosongan risalah. Jadi mereka tidak akan disiksa oleh Rasulullah Ta'ala. Yang ke-13 orang yang meninggal tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap orang yang menziarahi makamnya. Nah ini jelas salah ya, karena orang yang sudah di alam kubur bisa tahu kita sedang berziarah dan mendoakan mereka, dan mereka akan berbalik mendoakan kita. Banyak sekali kitab yang memberikan syarat penjelasan tentang itu. Yang selanjutnya 14 ya, ke-14 mengingkari berbagai macam zikir dan wirid. Nah itu. Yang ke-15 menganggap biji tasbih sebagai bid'ah. Ini ya 15 ya. Ada lucu-lucuan ini kalau ini 15. Terus yang ke-16, berpedoman pada penampilan lahir dan menjadikan bentuk pakaian tertentu sebagai bagian daripada ibadah. Ada pakaian sunnah, apalagi biker sunnah, laundry sunnah ya, itu merendahkan derajat sunnah itu sendiri ya. Apa hubungannya laundry sama biker? Kuda-kuda apa sepeda-sepeda, kalau kuda memang sunnah lah, kalau motor biker tuh gitu, ada yang seperti itu kan. Terus yang ke-17 yang terakhir ya, sebenarnya banyak sekali pembahasannya. Syekh Jum'ah menampilkan 17 yang dianggap sangat penting dan sangat harus segera mendapat penjelasan. Dan juga kita hanya menyampaikan. Kalau ada yang membantah ini itu tidak jelas, ya udah tinggalkan aja, kasih peringatan satu kali. Di peringatan tidak mau juga ya nggak apa-apa gitu. Yang ke-17 kesesatan yang akan bantahan yang akan diberikan oleh Syekh Jum'ah yang terakhir, berdakwah tanpa bekal yang cukup. Nah ini ya, ngaji ber 3 hari langsung kenal bid'ah segala macam. Kalau baru ngaji terjemahan jangan menampakkan kebodohan, nanti bisa dibantah dengan mudah gitu. Jadi yang ke-17 itu berdakwah tanpa bekal yang cukup dan mencampur adukan antara nasihat tabligh dengan ilmu. Nah, ini ada nggak nyambung ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan, apalagi ilmu syariat disangkut pautkan dengan nasihat ya. Walaupun agama adalah nasihat, tapi nasihat itu kalau nasihat saja. Karena nasihat bisa jadi tidak dari hadis kan. Nah, itu kalau ilmu syariat kan tidak seperti itu, dan itu yang menjadi pembahasan terakhir nanti bagian 17 seperti itu. Kita akan masuki padanya, videonya cukup panjang, mudah-mudahan teman juga bisa betah untuk nontonnya. Jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe dan mudah-mudahan bisa bermanfaat berlangganan video. Insyaallah ini akan kami bahas sampai khatam nanti ya. Kurang lebih ada kalau yang belum diterjemahkan ini kitabnya ada sekitar 80 halaman ya gitu. Jadi bisa sekitar 80 episode atau kurang dari itu seperti itu. Yang pertama, pembahasan pertama ini, bagian pertama kita akan coba scroll ke bawah. Nah ini ya, teman-teman sudah melihat insyaallah bagian layar kaca. Nah ini, mudah-mudahan ini laptop saya tidak ada gangguan teknis ya. Tadi dihidupkan mati-mati sendiri dia. Tahu aja dia kalau untuk dibuat dakwah rewel. Biasanya kalau untuk nonton ceramah yang biasa ya ini aja dia, nggak rewel-rewel. Nah ini ya bagian pertama ya teman-teman. Dari sini yaitu bagian pertama yang akan jadi bahan penjelasan oleh Syekh Jum'ah adalah bantahan terhadap keyakinan mereka, yaitu mensyifati Allah SWT. Ini akidah ya, dengan tempat gitu ya. Jadi meyakini Allah bertempat, jagong ya, duduk, terus ada tempat untuk menaruh kaki ya. Ini fisik-fisik ya. Padahal Imam Mazhab 4 sudah sepakat ya gitu tentang hal itu. Bisa kafir orang yang mengatakan Allah punya anggota tubuh meskipun mengatakan tidak sama dengan anggota tubuh manusia atau makhluk lainnya. Selanjutnya bagian pertama ya teman-teman sekalian, mensifati Allah dengan tempat. Ini bagian yang bantahan pertama. Di antara masalah yang begitu getol diteriakan kaum salafi yang mengaku sebagai salafi ekstrim ini adalah mensifati Allah Ta'ala dengan arah dan tempat. Mereka beranggapan bahwa Allah menempati tempat yang tinggi di atas. Kegetolan mereka ini jelas bertentangan dengan perintah yang mengharuskan kita mensucikan Allah dari segala sifat yang dimiliki makhluknya. Sebagaimana banyak dalil yang menjelaskan hal tersebut.
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, yang dimuliakan wajahnya oleh Subhanahu wa taala, sahabat Nabi, berkata, Allah taala wujud ada dan tidak ada tempat, ya, tiada tempat baginya. Dia sekarang dan ada pada yang sejak dahulu kala. Dia sekarang ada pada apa yang sejak dahulu ada. Ini bisa dirujuk kepada Al-Baghdadi, Al-Farqu Bainal Firaq, ya, seperti halaman 321. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah engkau tahu apabila engkau ditanya di manakah Allah atau Ainullah, ya. Di sini ada kalimatnya. Bagian yang kedua. Jadi ketika ditanya Ainullah, Abu Hanifah tuh ditanya Ainullah, nanti menjawab ini Ainullah, ya, seperti teman-teman kalian. Dia menjawab, Allah Ta'ala wujud ada, tiada tempat baginya sebelum dia menciptakan makhluk. Allah Ta'ala wujud dan tidak ada, dan dia tidak bertempat dimanapun, ya, tidak diciptakan dan tidak pula menyerupai apapun, dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Ini rujukannya bisa di Rasail Al-Imam Abu Hanifah halaman ke-25, seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala wujud dan tiada tempat ruang baginya. Jika Imam Syafi'i ditanya, ya, dialah yang menciptakan tempat ketika dia ada pada sifat azaliyahnya atau asal. Seperti halnya ketika dia belum menciptakan tempat, mustahil baginya untuk mengubah zat-zatnya sendiri. Begitu pula mustahil untuk mengganti sifatnya, seperti itu. Senada dengan itu, Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah berkata, barang siapa yang enggan menafikan sifat makhluk pada Allah Ta'ala atau menyamakan dengan sifat makhluk, yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka ia telah sesat dan tidak melakukan tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk tersebut. Karena sesungguhnya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Mulia itu disifat dengan sifat-sifat wahdaniyah, tunggal, dan parodoniyah, kesendirian. Hal ini artinya tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Maha suci Allah dari segala macam batasan, tujuan, pilar, anggota, dan aneka benda. Allah Ta'ala tidak butuh 6 arah seperti halnya makhluk, seperti itu. Yang selanjutnya, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala mustahil berada di sebuah arah dan tempat, dan itu merupakan keyakinan kaum muslimin yang benar, ya. Dan itu maksudnya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala itu qadim. Penjelasannya ada di atau yang paling awal dan wujudnya tanpa sebab, bahwa mereka menetapkan sifat qidam yang dahulu awal kepada Allah Subhanahu wa taala secara zatiyah. Dalam artian zat Allah tidak diawali dengan wujud yang lain, atau tidak ada yang lebih awal dari wujud Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terkandung dalam firman-Nya, huwal awwalu, dialah yang awal. Surah Al-Hadid ayat ketiga, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, engkaulah zat yang awal, maka tiada sesuatu pun sebelum engkau. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Yang disebutkan nih bagian sini. Surah Al-Hadid dan riwayat Imam Muslim, seperti itu hadisnya. Itu antal awwalu falaysa qablaka syai'. Itu engkaulah zat yang awal, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Sifat qidam berarti menafikan adanya wujud lain yang mendahului wujud Allah. Wujud lain yang bersamaan dengan wujud Allah. Karena itu sifat qidam menghilangkan substansi pendahuluan bagi makhluk sebelum Allah. Begitu pula dengan sifat-sifat Allah. Semuanya qadimah, tidak berubah dengan penciptaan makhluk yang sifatnya hadis atau baru, seperti itu. Menetapkan arah dan tempat kepada Allah mengandung pengertian bahwa sungguhnya Allah tidaklah bersifat fauqiyah di atas, kecuali setelah Allah menciptakan alam semesta. Maka sebelum ciptaan itu Allah SWT tidak berada di atas, karena belum adanya sesuatu berada di bawah, di arah bawah. Dengan demikian, keberadaan di tempat atas merupakan sifat baru yang dihasilkan dengan adanya sesuatu yang baru. Oleh karena itu sifat yang seperti ini tidak layak disematkan bagi Allah SWT, seperti itu. Kaum muslimin juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang bersifat baru. Maksudnya, dalam konteks hakikatnya, maka dari itu sifat zirmiyah, zat aradiyah, sifat kulliyah, keumuman, juz'iyah, kekhususan, dan juga hal yang melekat pada keempat sifat itu tidak dapat dialamatkan kepada Allah SWT. Hal yang melekat pada zirmiyah, yaitu hal yang melekat pada zirmiyah membutuhkan arah dan tempat, sementara aradiyah butuh kepada zat lain sebagai agar bisa terwujud. Adapun kulliyah merupakan hal yang besar bagi yang dan bisa dibagi, sedangkan yang melekat pada juz'iyah adalah kecil dan lain sebagainya. Selanjutnya bahas di sini, ya teman-teman. Ini nanti bahasan kedua akan pada video yang berbeda dari sini lagi nih, selanjutnya, seperti itu. Berangkat dari itu, jika setan datang membisik hati seseorang, andaikan Allah itu tidak zirim, setan yang membisiki seperti itu, arad, kulli, atau juz'i,
Lantas apa hakikat Allah sebenarnya? Maka jawablah godaan itu dengan tidak ada yang aku tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah semata. Jadi jawab seperti itu ya. Jangan mengikuti bisikan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Seperti itu. Bahwasanya ya teman-teman, maksud saya nih. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir sampai sini. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-11 seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini dalil ya, akidah yang tidak bisa dibantahkan. Kalau ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya hati-hati. Dan juga diambil dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kaum musyrikin pernah berkata, wahai Muhammad, jelaskanlah kepada kami hakikat Tuhanmu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seperti itu. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nih ya, surah Al-Ikhlas seperti itu. Selanjutnya, untuk ayat ketiga Rasulullah SAW menjelaskan karena sesungguhnya tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali ia akan mati. Dan tidak ada sesuatu yang mati itu kecuali ia akan diwarisi. Sedangkan Allah SWT itu adalah zat yang tidak pernah mati, maha hidup ya. Makanya ada surah ayat kursi itu ya hayyu ya qayyum kan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum kan. Dia maha hidup dan berdiri sendiri. Dan juga tidak diwarisi. Sedangkan untuk ayat keempat dijelaskan oleh beliau Allah SWT, oleh Rasulullah dalam hadis Imam Al-Hakim ya. Dalam Mustadrak tidak ada satupun yang bisa menyamai dan menandingi Allah SWT dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, ini harga mati ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan Allah punya anggota badan kanan semua tangannya atau apa, nah, itu membacanya baru terjemah, belum sampai kepada level pemahaman yang benar seperti itu. Dengan demikian tidak boleh hukumnya mensifati Allah SWT dengan sifat yang baru, termasuk juga bertanya dengan beberapa pertanyaan yang bisa mengarah ke sana. Tidaklah boleh bertanya tentang Allah dengan pertanyaan seperti ini. Ya, bagian bawah ini ada nanti. Aina Allah seperti itu deh, bagian sebelah sini teman-teman. Bagian akhir pembahasan ini sudah hampir habis bagian pembahasan yang pertama seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan orang bertanya di manakah Allah dengan tujuan untuk mengetahui arah dan tempat di mana zat Allah Ta'ala berada. Akan tetapi boleh menanyakan hal itu dengan tujuan untuk mengetahui kekuasaan Allah SWT dan malaikat yang bertugas untuknya. Selanjutnya, bagian paragraf terakhir ini. Jadi ada sini ya. Dari sini sampai ke sini nanti bagian akhir nih. Pembolehan itu bukan sebatas pada pertanyaan di atas saja, tapi juga pada bentuk pertanyaan apapun yang isinya mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang baru selama memiliki tujuan di atas. Seperti itu ya. Berangkat dari itu, saya ulangin, pembolehan ini bukan sebatas pada pertanyaan di atas saja, tetapi juga pada bentuk pertanyaan apapun yang isinya mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang baru selama memiliki tujuan di atas. Tujuan di atas itu maksudnya bukan Allah di atas ya. Itu tujuan tadi sudah di bagian awal tadi gitu. Untuk mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala dan malaikatnya yang bertugas padanya seperti itu. Berangkat dari itu, pertanyaan yang datang dari syara atau dari syariat dengan memakai kata tanya, di manakah? Atau informasi yang secara lahirnya seperti menetapkan arah kepada Allah SWT. Ya, kalau terjemahan seperti itu ya, maka wajib hukumnya untuk ditakwilkan dengan tujuan di atas. Tujuan di atas maksudnya itu adalah kekuasaan Allah yaitu dan malaikatnya yang berada di sisi Allah SWT yang bertugas untuknya seperti ya. Jadi Allah alam ya seperti ya. Bagian air ditutup nih. Allah Ta'ala alam itu. Punya Allah yang maha mengetahui, maha tinggi dan mengetahui di antara sesuatu yang benar seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini pada bagian pertama bisa memberikan sedikit pencerahan ya. Itu bahwasanya Allah tidak bertempat. Jadi kalau ada bantahan-bantahan tertentu, mudah-mudahan ini bisa jadi argumen yang kuat. Dan ini pun kami mengutip dari dari kitab yang ditulis tadi karang oleh Imam Syekh Ali Jum'ah rahimahullah taala. Seperti mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada beliau dan juga semakin banyak generasi dari murid-murid beliau meneruskan banyak ulama-ulama yang terlahir dari didikan beliau. Dan beliau adalah murid salah satu syekh dunia ya, ulama dunia asal Indonesia yaitu Syekh Padani. Ya asal Padang yang tinggal di Mekah seperti itu. Dan ini Syekh Ali Jum'at salah satu murid beliau seperti itu. Jadi ilmuwan orang Indonesia ulama juga dari dulu sudah diakui dunia seperti itu. Dan itu kan kembali lagi orang Indonesia belajar ke sana dan mengambil ilmu. Jadi tetap muter-muter ke situ ilmunya. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah sama ya, tidak ada perbedaan. Soalnya nanti pada video berikutnya akan kami pisahkan pada masuk pembahasan kedua yaitu menghina pengikut mazhab Asy'ariyah. Jadi mazhab Asy'ariyah ini mazhab dalam bidang akidah ya. Kalau kita mazhab fikihnya ada 4 itu.
itu. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Tapi ini dalam akidah ya kan, kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih banyak yang mayoritas mengambil akidah daripada mazhab Asy'ariyah seperti itu. Maka panggilnya disebut Asy'ariyah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam pembacaan dan penjelasan. Mudah-mudahan bisa diulang kembali tayangannya agar bisa dipahami tentang sifat Allah Ta'ala dan cara menafikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.